wawancara di desa Alian, tepatnya di Dusun Bolot. Nah, kira-kira kita ngapain aja ya di sana? Nah, kita akan melakukan observasi tentang kerajinan Karimba. Ikuti terus ya videonya. Ayo, ayo. Kiss me. Kiss me down by the broken tree house. Swing me up on its hanging time. Bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. Ini dari SMA 1 Rogo Jambi ingin melakukan sesi wawancara dengan Bapak terkait kerajinan Bapak ini karimba ya Pak? Iya. Saya mau tanya, kira-kira Bapak memulai usaha ini sejak tahun berapa ya? Awal mulai usaha tahun 2001. Terus apa sih kira-kira inspirasi Bapak buat memulai kerajinan? Kalau dulunya sih nggak pakai batok, dari kayu. Contohnya kayak gini, apa? Ini penumpangnya kan dulu di sini ya sama, cuma media bawahnya aja nggak pakai batok dulunya. Jadi saya di depan rumah saya itu dulunya ada buah apa? Kayak jeruk Bali itu loh, namanya aja bilang namanya apa ya? Mojo. Ada katanya orang bilang comblong atau katanya orang bilang. Jadi saya terbesit mungkin bisa kalau kayak gitu mungkin. Jadi saya coba dulunya. Alhamdulillah jadi, terus saya pasarkan ke Bali. Alhamdulillah masuk di rumah pasar. Berarti ini target pemasarannya sudah internasional ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bahan utama apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan karimba ini? Yang pasti itu batoknya, tembus kelapanya, terus kayu, terus apa? Ruji sepeda itu bahan pokoknya itu. Ruji sepedanya itu bagian yang Ini. yang ininya? Iya, pakai ruji sepeda itu. Kalau boleh tahu harganya satuan apa gimana ini Pak? Satuan. Satuannya berapa ya? Kalau di Bali itu 25.000. Kalau boleh tahu dalam satu hari bisa masarin berapa? Kalau satu hari nggak bisa. Kalau Bulan. satu minggu bisa 2 hari bisa ya. Jadi harus pesan dulu. Ya, Iya. harus order dulu. Terus ini Pak buat nulis gambar-gambarnya ini pakai yang cat itu? Iya, pakai cat itu. Itu sesuai inspirasinya Bapak aja gitu ya? Yang mana? Yang gambar-gambar ini ada atau Nah, kalau motifnya ada yang tukang lukis sendiri. Saya nggak bisa. Kalau lukisnya saya nggak bisa. Nggak telaten. Kalau lukisnya. Kalau gitu bagaimana pembuatan prosesnya ini mulai dari apa? Pertama itu yang paling pertama itu batoknya dibersihkan dulu dari selaputnya itu, selaputnya itu dibersihkan. Lalu yang kan dibelah itu, yang harus dibelah itu diratakan lagi. Nah, diratakan, kita tutup, lalu kita proses penghalusan, lalu pelitur, habis dipelitur langsung ya itu udah langsung difinish, dilukis ya, langsung habis dilukis dipasangin jenisnya itu. kira-kira kan ini dipasarin ke Bali ya Pak ya tadi. Itu kira-kira dari Balinya sendiri ada kayak permintaan khusus nggak buat bentuk karimba ini, bisa dimotif-motif atau? Kalau dari sana biasanya permintaan khusus dari lukisan, kebanyakan dari lukisan. Jadi kalau bentuknya tetap ya dari batok. kalau dalam seminggu bisa menghasilkan berapa biji Pak? Kalau sekarang kan yang kerja masih orang 5, jadi kalau cuacanya bagus, 1 minggu bisa 1.200-an bisa. Kalau cuacanya bagus, tapi kalau musim hujan memang. Kalau musim hujan. Terus untuk pertama kali pembuatan ini tuh Bapak inovasinya dari siapa dan kira-kira dapat inovasi itu waktu gimana gitu Pak? Kalau waktu inovasinya itu dulu kan yang ada ini ya. Iya. Jadi saya pikir-pikir, terus saya lihat buah majer itu rumah itu ada dulu. Coba lah saya bikin kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya bersihkan, saya olah pikir lah. Jadi alhamdulillah ya jadi karimba itu. Kalau dulunya sih nggak pakai batok dulu, pakai buah majer itu. Iya, permintaannya rame buah majer waktu itu. Buah majernya sulit sekarang. Ya. Yang kayak jeruk itu loh. Yang kayak jeruk Bali itu. Ya. Terus kalau tak pikir coba pakai batok kelapa. Kalau pakai batok kelapa semahal apapun kan pasti ada barangnya. Kalau masih kan nggak bisa dipastikan. Kalau buah kelapa kan pasti ada. Iya. Berarti Bapak itu memanfaatkan situasi lingkungan ya Pak? Iya, alhamdulillah.
Terus kan mestinya dalam produksi ini ada aja kayak tantangannya gitu, ada aja kendala. Kira-kira menurut Bapak kendala dalam produksi ini tuh apa? Kalau kendalanya itu kalau pertama-tama itu ya, pertama-tama cuaca. Yang kedua, pertama kali bikin itu kan kami nggak bisa memastikan itu kan kalau tamu tanggal sekian harus jadi, ya harus jadi tanggal itu, nggak bisa molor waktu pertama kalinya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa dipastikan. Bapak itu nggak bisa mendadak. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Terus Pak, bagaimana cara Bapak menjaga kualitas produknya untuk memenuhi standar internasional? Itu yang penting. Kalau saya kerjanya agak lambat nggak masalah, yang penting kualitas harus dijaga dan kedisiplinan kerja itu harus. Terus apakah ada upaya dalam mengatasi kendala tersebut? Ya, seperti Bapak jelaskan. Ya kayak kalau biasanya gini, kendalanya kan dari waktu ya, jadi kita tuh minta tambahan waktu. Kalau di antara dari customer minta tanggal sekian harus jadi, kita itu harus minta lebih waktu lebih itu. Jadi sama tanggal 1 harus selesai, saya ngejar ke teman-teman yang kerja tanggal 25 harus kerja, harus selesai gitu. Jadi tanggal 1 ya, kalau tanggal 1 pasti, kalau meleset Pak, terus Bapak kira-kira kan ini dilakukan pemasaran ya? Kan tadi itu dikirim ke Bali gitu ya. Selain di Bali itu apa Bapak menyediakan platform digital untuk pemasaran lain? kalau pakai digital nggak pernah, masih belum ya, lewatnya antar mulut ke mulut itu aja ya. Dulu pernah Blitar, pernah, terus di Gresik pernah juga ada yang ambil dulunya. Kedepannya ada rencana gitu Pak? Iya, ada planning. Ya, planning. Ada, tapi masih belum jadi. Belum terlaksana. Iya, masih belum jadi masih. Berarti proses penggunaan serta alat-alat yang digunakan itu masih sangat tradisional ya, Pak, Tradisi ya? ya, tradisional. Lalu bagaimana Bapak mempersiapkan diri menghadapi tantangan perubahan tren di pasar global? Kalau saya menghadapi intinya kayak gini, kalau saya pertama tadi yang saya bilang, kualitas harus dijaga, kedisiplinan,